Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Bang Alfred, apa kabar? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kabar baik. Iya, Bang Alfred, ini pembukaan indeks tadi dibuka terkoreksi. Kemarin ditutup menguat begitu. Tapi ini nampaknya pergerakannya juga cukup volatile. Kembali kita menguat lagi nih, indeks 0,07% saja tapi tipis. Kira-kira pergerakannya sepanjang hari ini akan seperti apa, Bang Alfred? Ya, kalau melihat pergerakannya sampai saat ini kita lihat tadi pembukaan dibuka negatif karena memang faktor bursa regional juga mengalami koreksi dan ternyata sampai saat ini bisa kembali ditutup masuk ke teritori positif. Jadi dengan kondisi ini kita melihat bahwa optimismenya masih ada dan nilai transaksinya juga cukup tinggi. Kita melihat bahwa saham-saham beberapa saham-saham yang cukup signifikan yang naiknya juga menunjukkan bagaimana memang pasar masih cukup confident dalam kondisi saat ini. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini kita lihat IHSG akan bisa kembali lagi ditutup di zona positif untuk akhir perdagangan. Kalau melihat dari kondisi ini bagaimana animonya juga cukup tinggi dan berharap nanti sepanjang hari ini bahwa asing seperti kemarin ya tidak mencatatkan net sale yang tidak cukup besar sehingga itu yang membuat domestik juga makin nyaman untuk kondisi yang seperti itu. Oke, ini ada optimisme pergerakan indeks akan terus menghijau hingga penutupan nanti. Tapi kalau Anda lihat di mana IHSG yang sudah kembali lagi ke level 6.000, kira-kira ini akan terus bertahankah sepanjang Desember untuk menutup tahun ini? Ya, kalau melihat secara teknikal kemungkinan IHSG akan ditutup di atas 6.000 ya. Kalau melihat sisa perdagangan hari ini dan kita melihat bagaimana animo investor domestik apalagi retail. Memang kalau kita lihat bahwa dalam kuartal keempat dari Oktober, November, Desember sampai saat ini aja IHSG sudah membukukan kenaikan 26% dan ini akumulasi kenaikan yang cukup tinggi bahkan tertinggi dalam 20 tahun terakhir di kuartal keempat. Jadi kalau kita lihat bahwa sampai akhir tahun indeks akan ditutup di atas 6.000 dan kita melihat ada ruang di 6.100, 62.200. Walaupun tadi bahwa sebagian pasar juga sudah cukup berani untuk kembali mendekatkan target levelnya ke akhir penutupan 2019 di level 6.300. Jadi kalau kita lihat peluang IHSG untuk menembus level 6.300 juga bisa kita katakan probabilitasnya terbuka lebar. Karena kita lihat sampai saat ini saham-saham seperti misalnya Telkom, Bank BNI, Mandiri itu masih mencatatkan year to date yang negatif. Jadi melihat masih ada potensi upside dari beberapa saham sehingga membuka peluang IHSG mendekati level penutupan tahun kemarin dan ini sebuah prestasi yang cukup bagus sekali ya untuk indeks kita di tahun Covid ini. Masih ada optimisme begitu ya bahwa bisa saja menembus 6.000 lebih begitu untuk tutup tahun. Tapi kalau kita lihat untuk mungkin hari ini dan esok begitu seperti apa potensi pergerakan IHSG mengingat ini ada rencana untuk reshuffle kabinet. Ini cukup mempengaruhi tidak untuk pergerakan indeks kita untuk hari ini dan esok? Ya, kalau untuk reshuffle kebanyakan memang tidak terlalu signifikan terhadap pasar ya. Dan kalau memang khusus reshuffle ini kita melihat bahwa agenda yang dilihat pasar persepsinya lebih kepada upaya perbaikan kinerja. Jadi so far kita lihat bahwa ini nggak akan cukup signifikan dan tidak dilihat akan mempengaruhi pergerakan pasar. Jadi untuk pergerakan reshuffle pasar tidak melihat ini menjadi sesuatu yang cukup signifikan akan mempengaruhi pasar. Ada Santa Claus Rally dan juga mungkin di window dressing biasanya di akhir tahun. Ini juga seperti apa Anda melihatnya untuk mempengaruhi pergerakan pasar kita? Ya, sampai hari ini di bulan Desember return IHSG kurang lebih sekitar 9%. Jadi sudah cukup tinggi. November kemarin return bulanan 9%. Jadi bisa dibilang bahwa even pun IHSG ditutup di 6.000, kita juga bisa bilang bahwa Desember mengalami yang namanya window dressing. Jadi itu yang perlu dicermati, artinya bahwa dalam konteks dalam kondisi saat ini IHSG sudah mengalami window dressing. Jadi jangan juga berpikir investor khususnya retail bahwa kemungkinan masih akan terus lanjut sampai akhir tahun. Memang ada potensi untuk terus lanjut, tapi kembali lagi bahwa dalam kondisi saat ini di level 6.000 saja IHSG juga sudah mengalami yang namanya window dressing di bulan Desember. Jadi bisa dikatakan kita udah positif mengalami yang namanya window dressing di bulan Desember ini. Bahkan kenaikannya juga jauh di atas rata-rata return
IHSG di bulan Desember dalam 19 tahun terakhir. Kalau ke dalam catatan saya dalam 19 tahun terakhir return IHSG rata-rata di bulan Desember hanya 4%. Dan saat ini IHSG sudah punya return 9% di bulan Desember. Jadi relatif sudah cukup jauh. Jadi antisipasi juga bahwa kemungkinan IHSG tidak akan menguat cukup signifikan dalam beberapa hari ke depan. Bahkan ada potensi tadi Januari akan mengalami koreksi. Karena biasanya selalu ketika Desember ada kenaikan yang cukup signifikan di atas 8%-an, IHSG kita di Januari biasanya mengalami koreksi. Dan ini yang perlu juga dicermati juga oleh investor kita, khususnya retail ya. Oke, baik. Berarti dilihat pergerakannya hingga tutup tahun ini seperti apa supaya tidak terlalu shock begitu di Januari, seperti apa koreksinya, apakah signifikan atau tidak begitu ya. Tapi kalau kita lihat ini sekarang indeks kembali terkoreksi begitu, apakah ini kalau kita lihat indeks dari Asia sendiri yang cenderungannya seluruhnya juga merah, ini cukup mempengaruhi tidak terhadap pergerakan kita untuk hari ini saja di pembukaan pertama ini? Ya, kalau mempengaruhi tadi kita bisa lihat bahwa memang dalam kondisi indeks regional yang memang ada kecenderungan profit taking. Kalau kita lihat apalagi tadi bahwa historisnya dalam 3 bulan terakhir IHSG-nya udah naik cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat dalam kuartal keempat ini sudah naik kurang lebih 25-26%, artinya untuk saham saja bisa naik hampir 40-50%. Jadi kemungkinan akan ada, ini akan mendorong profit taking. Tapi kalau melihat pelemahannya yang relatif cukup terbatas sampai perdagangan hari ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang pasar masih relatif cukup yakin untuk optimisme tahun depan. Jadi sebagian mungkin mengkeep. Jadi kalaupun ada koreksi memang benar karena ada faktor regional. Tapi koreksinya kita lihat bahwa untuk IHSG sedikit agak berbeda karena lebih kepada faktor profit taking saja. Tidak ada perubahan atau isu-isu yang cukup besar yang kemungkinan akan bisa mengubah tren IHSG kita sampai akhir tahun. Oke, itu kalau kita lihat dari regional. Kalau kita kembali ke kita lihat dari bursa Amerika, di mana stimulus Amerika Serikat ini sudah mendapatkan persetujuan begitu. Ini seperti apa, Bang Alfred? Ya, artinya memang ekspektasi pasar memang sudah meyakini untuk adanya kebijakan stimulus, tinggal bicara masalah besarannya. Dan kalau melihat angkanya juga overall tidak banyak cukup mengejutkan pasar. Artinya ini meyakinkan bahwa di 2020 kemungkinan akan proses recovery akan terus berlanjut dengan adanya stimulus tersebut. Jadi overall kalau kita lihat ini lebih kepada mensupport dan memang bisa dikatakan pasar sudah sesuai dengan ekspektasi pasar akan adanya stimulus dan besarannya juga relatif tidak cukup mengejutkan sehingga ini kemungkinan akan semakin memperkuat pasar bicara masalah recovery ekonomi di 2021. Vaksin juga begitu ya? Iya. Baik, kita masih akan lanjutkan, kita akan membahas seperti apa saham yang mungkin bisa direkomendasikan untuk hari ini. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa, IDX Opening Bell segera kembali.